Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Zul Selwanto. Lama sekali saya nggak bikin konten tentang bela diri di YouTube ya, karena banyak kesibukan lah sedikit-sedikit. Menata hidup, wah gitu. Kata Vincent begitu, menata hidup. Cari suap nasi katanya, kata Vincent. Oke, kali ini saya ingin berkaitan kita dengan sebentar lagi ya. Kok ngomongnya jadi belibet gini sih. Bulan depan kita akan melaksanakan seleknas untuk penjaringan terakhir atlet-atlet yang akan turun di kejurnas kickboxing. Kejurnas menjadi atlet pelatnas kickboxing untuk persiapan multi event SEA Games dan segala macam event nasional lainnya. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara peroleh nilai. Nah, karena dari beberapa pertandingan itu masih banyak petarung atau tim gitu ya yang masih kurang paham apa sih penilaian dalam kickboxing gitu kan, sehingga kadang fighter tuh merasa menang atau timnya merasa menang karena fighternya begitu agresif gitu melakukan serangannya, tapi kok kalah gitu. Nah, ini kejadian juga kemarin di Batam ketika saya memimpin pertandingan. Jadi begini teman-teman kickboxer semuanya, bahwa kickboxing ini ada kita memperoleh nilai itu adalah dari poin-poin serangan yang bersih. Apa itu bersih nanti akan saya sampaikan. Jadi yang paling penting kamu harus tahu, menjadi fighter yang agresif ya, dengan teknik-teknik yang macam-macam gitu ya, kombinasi yang cakep segala macam gitu, itu belum tentu membawa kamu ke gerbang kemenangan gitu. Jadi meskipun kamu bermain dengan gaya yang sederhana, pertahanan kamu bagus, mungkin 1-2 pukulan kamu masuk, kamu nggak terlalu agresif, tetapi pukulan itu bisa masuk dengan bersih, kamu cerdas dalam memperoleh poin, itu yang akan jadi penilaian. Nah, ini yang perlu dipahami ya, buat semua tim, buat semua fighter yang akan berlaga, pelatih yang akan berlaga. Ingat, kita tidak menilai, ya, di faktor utamanya, tidak menilai agresivitas seorang fighter dalam mencari poin di kickboxer. Biasanya kan kalau di yang umum di Indonesia, biasanya kita pakai poin 8-9, 10-9 gitu. Kita mau lihat siapa yang lebih agresif, pukulannya banyak, ternyata itu yang menang biasanya. Jadi, mari kita sama-sama rubah mindset bahwa ini peraturan internasional. Jadi di kickboxing kita tidak menggunakan sistem itu. Kalaupun ada, nanti agresivitas dinilai itu adalah poin ketika terjadi nilai draw. Jadi ada beberapa poin ketika draw itu kita akan lihat nanti ada misalnya pertama siapa yang memperoleh nilai terakhir di ronde terakhir yang paling banyak. Kalau misalnya draw ya, hitungan kan nilainya totalnya bukan ronde 1 menang enggak. Jadi dari 1 2 3 itu kemudian nilainya di total. Jadi 1, 2, 3 dia bisa 15, lawannya 1, 2, 3, 14, berarti 15 menang. Jadi bukan per round, jadi full round itu dihitung. Nah, jadi misalnya kalau fighter itu agresif sekali main, kombinasi, tuk, tapi semua keblok gitu. Dan serangannya tidak masuk dalam bersih, tidak akan nilai. Tapi kalau dia cuma bertahan, kemudian melakukan satu counter dan itu masuk bersih, itu yang dinilai. Yang penting ya. Oke, contoh seperti ini. Kejadian ya. Ada tim atau fighter juga yang protes bahwa dia merasa dia unggul gitu. Tapi di mata kita dia nggak unggul. Unggul mungkin secara teknis, tapi perolehan nilai dia kalah. Contohnya begini. Pukul yang banyak. Nah, ini nggak ada yang kena ya. Pukul ke perut lagi, tendang ke middle lagi, nyangkut lagi, terus tendang low kick lagi, diblok lagi. Ini tidak menyerang. Ini aktif menyerang. Tapi tidak ada satupun poin yang dia terima, karena nggak ada pukulan yang masuk bersih. Tapi ketika coba, boleh, atas high kick lagi, bang, masuk. Begitu dia pukul, misalnya ini masuk bersih, ya, satu serangan saja dari saya, berarti saya dapat poin 1. Ini nyerang berpuluh-puluh kali, tapi tidak ada poin. Saya hanya bertahan, pukul lagi, low kick, bang, ya. Saya cuma menyerang sekali low kick dan masuk bersih. Itu poin buat saya. Dia tidak dapat poin. Nah, ini yang perlu dicamkan oleh para petarung, para tim dan official ya, para pelatih, bahwa kickboxing ini adalah bukan permainan agresivitas, tetapi adalah betul-betul permainan poin. Jadi kecerdasan dalam memperoleh poin ini yang paling penting. Apapun stylenya, ya, mau di tatami atau di ring sport sama penilaiannya. Hanya bedanya kalau di ring sport ya, kalau kamu pukulannya cuma begini aja, itu nggak akan dinilai. Tapi memang begitu pukulan, bang, full power. Jadi full power itu juga ada
ada penilaiannya gitu ya. Jadi kalau kamu kelihatan dari apa yang disebut full power itu bukan berarti dia harus mukul, bukan begitu. Tetapi kita bisa melihat dari bagaimana dia cara melontarkan pukulan, matangnya dia melakukan serangan, kemudian dari mimik dan lemparan itu kita bisa tahu pukulan itu dilakukan powerful atau tidak gitu. Jadi wasit pengalaman akan tahu. Ya, jadi jangan Anda meragukan keputusan wasit kalau yang dipimpin oleh wasit pengalaman. Jadi benar-benar itu disebut powerful. Ini disebut powerful. Tapi kalau cuman itu bukan powerful. Itu kalau dari sport ya. Bukan powerful, tapi powerful. Apalagi kalau powerful lagi. Jadi kalau cuma ada tingkatannya. Itu bukan powerful. Misalnya dia cuman bang. Masuk, tapi nggak powerful. Tapi kalau udah bang. Jadi kita bisa melihat dari gimmick badannya. Ya. Kita bisa melihat. Oke. Apa itu serangan yang bersih? Coba hook. Kamu cover. Nah, begitu hook, dia pukul. Saya misalnya agak sedikit slip ke sini, kemudian melakukan overhand ke atas. Dan ini masuk. Buk. Meskipun ini kena tangan, tapi pukulan saya masuk bersih. Itu poin. Tapi kalau kamu cover, saya pukul. Dan ini masuk, tapi terhalang ya. Ini tidak bersih, ini tidak poin. Ya, beda ya. Ini ke blok setengah, artinya ke blok setengah. Nyangkut masuk, itu ke blok, tidak poin. Nah, perlu diperhatikan. Kemudian tendangan misalnya. Rapat. Saya nendang middle, kemudian duk. Kena, tapi terkena bawah siku. Duk, itu tidak poin. Tapi kalau benar-benar masuk agak sedikit naik, boom, itu masuk bersih poin 1. Begitu juga tendangan ya. Tendangan, diam, gerak dikit, bang. Itu poin, itu bukan blocking. Jadi, boom, dia maju dikit, boom, itu poin. Tapi kalau dia angkat kakinya, push, itu blocking. Paham ya? Saya tendangan dalam juga angkat kakinya. Blocking, jangan diangkat lagi. Buk. Jangan diangkat. Buk. Itu poin. Ya. Sama dengan push juga. Push, buang sedikit. Nah, masuk ya. Tapi sempat ditangkis, maksudnya itu tidak poin. Tapi kalau bang, buk, poin. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pelatih dan atlet. Bagaimana cara memperoleh poin yang bersih dan betul-betul dilakukan dengan power. Sehingga jangan merasa ketika fighter kita agresif, bang, tendangannya keren, segala macam tendangan dipakai, tapi tidak ada yang masuk, ya betul bukan poin. Ya, kita hanya menilai poinnya, bukan menilai agresivitas. Agresivitas itu ada di sini sebagai tadi perbandingan kalau nilainya adalah draw. Tapi itu tidak yang pertama juga. Pertama kali draw yang kita nilai adalah siapa pengumpul nilai terakhir, penilai terbanyak di ronde terakhir, itu yang paling pertama. Kemudian baru agresivitas, siapa yang paling banyak melakukan tendangan, siapa yang defense-nya paling bagus. Itu nanti kalau draw, tapi biasanya tidak akan pernah draw kalau di kickboxing. Karena biasanya di ronde terakhir itu pasti ada selisih nilai. Gitu ya. Kalaupun ada selisih nilai, kita akan lihat nanti baru di agresivitas. Jadi itu yang perlu dipahami, jangan sampai saya kok menang gitu. Oh, fightersnya menang, kemudian protes, teriak-teriak ya. Ngancam-ngancam wasit gitu kan. Ingat, setiap pertandingan, setiap cabur itu punya peraturannya masing-masing. Cabur Muay Thai beda, boxing beda, apalagi kickboxing biasa juga beda. Kickboxing aja mungkin antara WAKO dan IKF beda. Nah, sekarang kita menggunakan WAKO. Inilah aturan WAKO. Anda harus paham gitu loh. Jadi pelajari benar-benar, jangan tahunya cuma protes gitu. Ya kan? Merasa wasit unggul, protes. Wah, keras-keras tadi. Protes pun juga ada ketentuannya. Ya, kalau protes Anda harus mengisi surat protes, kemudian membayar biaya protes. Kalau protes sudah diterima, baru kita nanti akan banding dan kita tonton videonya rame-rame. Kita nilai dengan 2 tim, dengan wasit yang ada. Tahuan nanti siapa yang benar-benar menang atau yang kalah. Itu kalau Anda mengikuti prosedur gitu. Harus bayar. Ya, kalau protes Anda memang ternyata Anda yang menang, uang dikembalikan dan kemenangan akan dianulir. Tapi kalau ternyata Anda yang kalah, uang tidak akan menjadi milik panitia. Itu risiko dalam sebuah pertandingan. Khususnya amatir ya. Semua pertandingan amatir saya rasa begitu. Jadi protes itu ada prosedurnya yang wajib harus diikuti. Oke teman-teman, itu yang paling penting dicatat ya, cara boleh nilai. Ya. Kita tidak butuh fighter yang
Oh, agresif. Tapi memang butuh teknik pukulan yang betul-betul bersih gitu. Kayak gini, contoh gitu. Kamu mukul strike bagus masuk, duang, tapi matanya ke sana, nggak lihat sasaran, itu nggak poin, ya. Hook, kena misalnya, duk, tapi matanya ke sana, nggak lihat poin, tapi kok buang lihat sana tuh baru poin. Nah itu, catat benar-benar. Kamu nendang, tapi kamu lihat, nggak poin. Misalnya kamu tendang mundur belakang dikit, melayang, terus kamu masuk ya, itu nggak poin gitu, nggak poin, ya. Tidak ada poin di situ. Jadi harus benar-benar pukul, lihat sasaran, kemanapun kamu lihat sasaran, ya kan? Kemudian pada saat nendang misalnya, pada saat nendang jatuhnya nggak oleng, nendang jatuh oleng aja tuh. Meskipun serangannya masuk tuh nggak akan dinilai. Jadi betul-betul balance-nya harus bagus. Boom, kamu sudah harus bagus. Duk, harus bagus. Jangan sampai mukul, kamu jatuh, itu tidak dinilai. Ya ini harus dipahami ya. Kickboxing emang rumit ya, kalau belum biasa. Nah di kita kan emang biasa. Di kita kan terbiasa memang dengan fight baku hantam gitu ya. Yang paling unggul itu pasti menang. Kasih 10, yang kalah dikasih 9 atau 8. Tapi di kickboxing tidak. Nah ini mesti dipahami semua. Sehingga meminimalisir protes-protes yang tidak jelas gitu. Artinya juga pelatih juga harus tahu lah gitu ya, harus paham. Kalau saya ya bawa petarung-petarung saya tuh saya tahu ini. Fighter saya tuh kalah atau menang tuh saya udah tahu. Karena saya tahu menghitung nilainya gitu. Setiap pertandingan apapun yang fighter saya bawa bertanding, saya berusaha menghitung poin yang diperoleh dia atau yang didapat oleh lawannya. Apakah dia unggul atau dia kalah. Ketika ronde pertama misalnya selesai, saya pasti akan kasih tahu fighter saya, oke, kamu menang, pertahankan. Kamu kalah, kamu harus ngejar. Pasti seperti itu, karena saya menghitung gitu. Jadi ketika saya bawa fighter saya bertanding tuh saya harus tahu sistem penilaiannya. Jadi saya nggak ngotot-ngototan gitu kalau emang saya kalah gitu. Gitu ya, nggak ngotot-ngototan gitu. Karena kita paham cara penilaiannya. Itu yang pelatih benar-benar harus pegang teguh itu. Ya. Jangan tahunya cuma ngomel-ngomel, kemudian wasit jurinya diancam-ancam, itu tidak fair namanya. Karena kita berusaha memimpin pertandingan dengan baik gitu ya. Terutama di kickboxing itu kita punya punya moto lah, fair game gitu. Jadi fair game itu bukan hanya petarungnya yang sportivitasnya tinggi, wasit dan juri juga kita tetap menjaga itu menjadi fair gitu. Jadi sportivitasnya juga bagus, ya kan? Nah, itu yang paling penting saya sampaikan. Kemudian bagaimana cara melatih fighter-fighter untuk kickboxer gitu. Nah, kebanyakan ya. Kalau sudah mukul aja. Buang nih, ini yang kesalahan saya bilang tadi. Urutan dari kesalahan yang pertama. Mukul, buak, dia nggak bisa ngelawan. Mundur. Ini merasa unggul. Maksain mukul, padahal covernya bagus. Maksain mukul, buak. Nggak akan ada poin. Makanya biasakan latih kombinasi. Dak, ketika dia fokus di atas kosong bawah. Pancing, buak. Poin itu nggak harus di sini. Kalau kewan ya khususnya ya. Bisa sini. Poin itu nggak harus di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, sini, ini poin. Untuk kewan. Kalau full contact, ya di sini ke atas. Jadi kalau pancing, bang, begitu dia terbuka, kamu tuk, atau bang. Kalau untuk full contact. Ini harus dilatih kepada para fighternya, combo. Combo permainan antara pukulan dan tendangan. Karena kita bukan pemain boxing. Ya. Cuma ngomong bang, sepanjang ronde kamu nekan dia terus, tapi nggak ada yang masuk, tiba-tiba dia pukul mah. Masuk 1. Kamu mukul 100, dia coba pukul 1, tapi masuk bersih, karena kamu lengah, dia dapat poin. Ya, oke. Itu sedikit tips dari saya dalam rangka persiapan seleknas nanti. Kemudian juga dalam rangka menghadapi pertandingan kickboxing dimanapun, kickboxing PPKBI ya yang resmi ya, pro ataupun amatir, peraturannya tidak jauh beda. Oke, jadi pahami itu, bukan hanya fighternya yang paham, pelatih pun harus paham. Jadi kamu tahu kapan fighter kamu itu kalah, kapan fighter kamu menang. Tidak protes tanpa alasan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita junjung tinggi sportivitas. Kami semua dari wasit dan juri itu sudah menjadi komitmen ya.
sportivitas dan keadilan. Meskipun kita manusia tuh pasti nggak akan bisa adil, kayak yang paling adil itu ya cuma Tuhan lah. Tapi kita berusaha yang terbaik gitu, memimpin pertandingan itu yang baik. Misalnya saya ketika wasit saya juga nggak akan pilih kasih gitu. Kapan saya harus stop pertandingan, kapan saya harus break, kapan saya beri hitungan, itu semua sudah ada kategorinya, ada standarnya gitu, nggak sembarangan. Wah pukul ini dihitung, ini pukul nggak dihitung, nggak begitu. Ada gitu kategorinya bagaimana harus dihitung, bagaimana harus di stop. Kalau dia pelanggaran kita kasih pelanggaran yang sama gitu kan. Dia nangkap kaki ya kasih pelanggarannya, oke ya pelanggaran. Nggak ada, kita nggak beda-bedakan siapapun fighternya. Itu udah jadi prinsip. Jadi teman-teman semua, para kickboxer, pelatih dan atlet, mari kita bermain dengan sportif, tunjukkan kemampuan kalian, berlatih yang baik lah. Ya, ingat, berlatih yang baik. Ingat sekali lagi, ya, bukan agresivitas yang dinilai, tapi adalah bagaimana kau mendapatkan poin yang besar. Kickboxing keren! Wes!